Ketika sebuah bayangan sepanjang 30 meter perlahan muncul dari kegelapan 300 meter tepat di bawahmu, tebak apa yang akan dilakukan otakmu? Menganalisis dan menilai, melarikan diri. Nah, bukan keduanya, otak akan langsung ngehang selama 0,3 detik, genmu akan dalam waktu 0,3 detik mematikan semua akal sehatmu secara paksa, mengambil alih tubuhmu dan membuatmu kaku seperti batu. Ini bukan film horor, ini adalah pengaturan bawaan pabrik yang tertulis dalam gen manusia. 77% orang tidak bisa menghindarinya. Para ilmuwan memberi nama gejala ini, thalassofobia. Tapi yang ingin aku beritahu hari ini bukanlah tentang penyakit ini, melainkan tentang makhluk yang bersembunyi di laut dalam. Seberapa mengerikankah mereka sebenarnya sampai bisa membuat otak manusia yang sudah berevolusi selama 3 juta tahun langsung mati total tahun 2017 seorang penyelam tua di Teluk Meksiko yang sudah pernah melihat segala macam rintangan. Namun pada hari itu ia hampir mati di dalam air. Bukan karena tenggelam, bukan karena kerusakan alat, tapi karena dia berpapasan dengan seekor paus biru. Hanya seekor dan tidak memakan manusia. Benar kan? Tapi pada saat itu, detak jantungnya langsung melonjak hingga 140, otaknya mendadak masuk ke mode sekarat. Kenapa? Karena makhluk di depannya itu bukan ikan, melainkan gedung 6 lantai yang bisa bernapas dan berenang. Paus biru itu hanya membuka mulutnya sedikit. Celah itu bisa menelan mobil yang terparkir di garasimu secara utuh. Menurutmu apa dia tidak akan takut? Tapi yang paling aneh adalah otaknya berteriak. Jangan takut tidak memakan manusia, namun kakinya sudah mengayuh air dengan gila-gilaan untuk kabur. Otak dan tubuhnya benar-benar tidak sinkron. Kenapa bisa begini? Karena otak manusia memiliki bak bawaan pabrik. Ia akan mengaitkan 3 kata, raksasa, gelap, dan tidak secara otomatis menjadi satu. Hasil akhirnya cuma 1 kata. Mati, kamu tidak bisa mengubahnya atau menghapusnya, karena ini adalah kode dasar. Ada yang lebih gila lagi, tahukah kamu? Perhatikan, 40% penderita thalassofobia. Seumur hidupnya sama sekali belum pernah melihat makhluk laut dalam, belum pernah menyelam, belum pernah ke pantai. Mereka hanya asyik main HP dan melihat sebuah foto lalu tamat. Rasa takut itu seperti virus yang berkembang biak dengan gila di dalam otak, benar-benar tidak bisa dihentikan. Ilmuwan pernah secara khusus melakukan eksperimen dengan memperlihatkan gambar makhluk laut raksasa yang muncul kepada peserta. Adrenalin yang dilepaskan oleh amigdala 3 kali lipat lebih banyak daripada saat menonton film horor. 3 kali lipat loh, kawan-kawan. Nonton film The Grudge saja tidak punya efek seperti ini. Pupil membesar, napas terhenti, otot mengeras. Batu Hill, pupil membesar, napas terhenti, otot mengeras. Para ilmuwan menyebutnya sebagai respons membeku, yaitu saat mamalia berhadapan dengan predator alami yang tak tertandingi. Sebagai program penyelamatan hidup yang terakhir, nenek moyangmu 3 juta tahun yang lalu, apa yang sebenarnya mereka lihat di pinggir laut? Tidak ada yang tahu, tapi gambaran itu sudah tertanam kuat di DNA-mu. Dan menjadi mimpi buruk yang tidak bisa dihapus selamanya. Baik, logika dasar tentang rasa takut sudah selesai dibahas. Selanjutnya adalah bagian utamanya, makhluk laut dalam yang membuat otak manusia ngeheng massal. Sebenarnya seperti apa wujudnya? Pertama, paus biru. Kalau cuma dibilang besar, kamu tidak akan ada bayangan. Biar aku beri perbandingan, jantungnya seberat 160 kg. Setiap kali berdetak, memompa 80 liter darah. 80 liter itu seberapa banyak? Bak mandimu yang penuh air bisa dikuras habis dalam sekali detak jantungnya. Seberapa besar pembuluh darah aortanya? Anak kecil bisa merangkak di dalamnya. Tahun 2019, Royal Ontario Museum di Kanada membedah seekor paus biru yang terdampar. Saat rongga dadanya dibedah, seluruh ruangan langsung hening. Jantung itu 3 kali lebih besar dari perkiraan semua orang. Seperti mesin biologis rongsokan, namun beberapa bulan yang lalu, mesin ini masih bergemuruh di laut dalam, sudah berputar selama 90 tahun. Kamu pikir paus biru adalah yang terbesar di laut? Kalian naif. Di kedalaman 8.000 meter Palung Mariana, ilmuwan menemukan ubur-ubur surai singa, bentangan tentakelnya mencapai 36 meter, lebih panjang dari paus biru, setara dengan gedung 12 lantai yang direbahkan memanjang di dalam air. Ia melayang-layang di laut dalam, seperti jaring raksasa yang tak kasat mata. Makhluk yang lewat akan lumpuh tersengat racunnya. Yang paling mengerikan, ia transparan. Di dalam kegelapan yang pekat itu, kamu sama sekali tidak bisa melihatnya. Saat tentakelnya melilit tubuhmu, semuanya sudah terlambat.
Ibarat kamu masuk ke ruang gelap dengan mata tertutup, dan di depanmu ada sarang laba-laba selebar 36 meter. Kamu tidak tahu di mana posisinya, tapi ia pasti ada di sana. Sekali tersentuh, kamu tidak akan bisa lolos, lalu muncul pertanyaan baru. Kenapa makhluk laut dalam bisa tumbuh sebesar itu? Ini tidak masuk akal. Sebenarnya ini sangat ilmiah. Tahun 1932, biolog Swiss Max Kleiber menemukan sebuah hukum yang menggemparkan seluruh dunia biologi. Gampangnya, makin besar hewannya makin hemat energi. Seekor paus seberat 10 ton membakar energi tidak sampai 10 kali lipat dari hewan 1 ton. Hanya sekitar 5,6 kalinya saja. Ukuran tubuhnya naik 10 kali lipat, tapi porsi makannya hanya naik 5 kali lipat lebih sedikit. Di laut dalam yang sumber makanannya sangat langka. Siapa yang hemat energi, dia yang bertahan hidup. Arah evolusi makhluk laut dalam cuma satu kata, raksasa. Dan makhluk yang menerapkan hukum ini secara ekstrem adalah cumi-cumi raksasa. Tahun 2005, ilmuwan Jepang di kedalaman 900 meter dasar laut Kepulauan Ogasawara untuk pertama kalinya merekam cumi-cumi raksasa hidup. Seluruh dunia pun heboh, panjangnya 13 meter dan berat 275 kg. Tapi coba tebak seberapa banyak dia makan dalam sehari? 45 kalori. Satu buah apel mengandung 52 makhluk yang lebih panjang dari bas ini bisa hidup. Walau porsi makan seharinya kurang dari satu Bagaimana apel. Caranya? Dia sama sekali tidak bergerak. Strateginya di laut dalam sungguh sederhana dan tak masuk akal. Menggantung seperti hantu di sana, menunggu mangsa menabraknya sendiri, tapi jangan sekali-kali mengira dia lemah. Tentakelnya penuh dengan mangkuk isap. Di setiap mangkuk isap ada lingkaran gigi yang tajam. Saat dia mencengkeram mangsanya, rasanya seperti ratusan gergaji bundar mini yang menyala bersamaan. Tahun 2007, nelayan Selandia baru berhasil menangkap seekor cumi-cumi kolosal. Tubuhnya dipenuhi bekas luka yang sangat rapat. Kelihatannya seperti habis disiksa dengan alat penyiksaan abad pertengahan. Tunggu dulu, apa pula cumi-cumi kolosal itu? Dia adalah bos besarnya, cumi-cumi raksasa. Hewan avertebrata terbesar di dunia, seberat 700 kg. Tapi yang paling ekstrem bukanlah ukuran tubuhnya, melainkan matanya yang berdiameter 30 cm, lebih besar dari bola basket, yang terbesar dari semua hewan di bumi, tanpa terkecuali. Kenapa bisa sebesar itu? Karena musuh alaminya adalah paus sperma, yang bisa menyelam sedalam 2.000 meter untuk memburunya. Di palung gelap gulita tanpa seberkas cahaya pun, siapa yang melihat duluan, siapa yang akan hidup? Coba pahami seperti ini. Kamu dan seorang pembunuh terkunci di kamar gelap. Siapa yang menemukan lawannya duluan? Siapa yang menang? Lalu harus bagaimana? Evolusikan mata hingga sebesar bola basket, ini bukan berlebihan, ini demi bertahan hidup. Ilmuwan di dalam perut paus sperma pernah menemukan bangkai cumi-cumi kolosal. Pada kulit paus itu ditemukan jejak mangkuk isap melingkar. Bekas gigitan terukir seperti medali di sana. Setiap bekas luka itu, semuanya terjadi di laut dalam 2.000 meter, sebuah pertarungan hidup dan mati. Nah, makhluk selanjutnya yang akan kubahas ini mungkin adalah yang paling bikin merinding di lautan dalam. Bukan cumi-cumi, bukan ubur-ubur, tapi hiu Greenland. Hiu ini hidup di dasar samudra Arktik sedalam 2.000 meter. Panjangnya 7 meter, beratnya 400 kg. Terdengar sangat menakutkan, kan? Tapi kecepatan renangnya tidak sampai 1 km per jam. Kamu jalan santai saja lebih cepat dari dia. Namun, dia adalah vertebrata dengan umur terpanjang di bumi. Rata-rata usianya 272 tahun. Beberapa bahkan hidup lebih dari 500 tahun. Pada tahun 2016, ilmuwan menangkap seekor dengan penanggalan radiokarbon. Terukur ia lahir pada tahun 1905. Tahun 1905, saat zaman Kaisar Zhengde di dinasti Ming, hiu ini sudah berenang di dasar laut. Selama 500 tahun, manusia beralih dari pedang dan tombak hingga bom nuklir dan rudal balistik. Hari-harinya tidak pernah berubah dan dia itu buta. Ada parasit bercahaya yang menempel di matanya, yang pelan-pelan memakan habis korneanya, tapi dia tidak peduli. Apa ada cahaya di kedalaman laut 2 km? Buat apa punya mata kalau tidak ada cahaya? Dia hanya mengandalkan hidungnya untuk mencium bau darah dari jarak beberapa kilometer dan menghabiskan beberapa jam berenang santai untuk memakan bangkai. Coba bayangkan seekor hiu buta berumur 500 tahun. Mencium bau dan memakan bangkai dalam kegelapan di kedalaman 2 km. Sudah berenang selama 5 abad. Penulis naskah film horor pun bakal takluk melihatnya. Lalu kapan manusia baru tahu? Ada makhluk seperti ini di laut dalam. Sangat-sangat terlambat.
Pada 1873, Picot, seorang nelayan Newfoundland, Kanada, melaut. Sebuah tentakel besar muncul dari dalam air, melilit perahunya. Dia mengambil kapak, menebas putus tentakel itu, lalu menyeretnya ke darat, panjangnya 5,8 meter. Ini kali pertama manusia mendapatkan bukti fisik cumi-cumi raksasa. Sebelum itu saat Tosamanem, semua legenda monster laut cuma dianggap bualan pelaut. Tapi apa reaksi dunia sains? Tidak percaya. Pada tahun 1861, sebuah kapal uap Prancis bertarung langsung dengan cumi-cumi raksasa. Awak kapal menyerangnya dengan tombak dan senapan dalam waktu lama, dan menarik sepotong dagingnya dengan tali. Mereka mengirimkannya dengan antusias ke Akademi Ilmu Pengetahuan Prancis. Ahli zoologi hanya meliriknya dan bilang itu rumput laut yang membusuk. Kata-kata aslinya adalah, keberadaan makhluk seperti ini akan melanggar hukum keharmonisan dan keseimbangan alam. Hanya karena kalimat ini, penemuan itu tertunda lebih dari 100 tahun. Baru pada tahun 2006, manusia berhasil merekam cumi-cumi raksasa yang masih hidup. Seekor cumi-cumi yang terjerat jaring nelayan diseret ke permukaan laut. Tentakelnya meronta-ronta dengan gila. Matanya dipenuhi ketakutan, karena baginya permukaan laut itu seperti luar angkasa. Makhluk laut dalam yang meninggalkan lingkungan bertekanan tinggi, tubuhnya akan membengkak dan organ dalamnya akan langsung meledak. Sama halnya dengan astronot yang melepas pakaian luar angkasa di antariksa. Pada tahun 2012, ilmuwan akhirnya di laut dalam berhasil merekam cumi-cumi raksasa yang berenang bebas. Apa yang paling mengejutkan? Dia tidak terlihat seperti monster. Dia luar biasa, anggun, meluncur perlahan dalam kegelapan. Layaknya penari dari planet lain, lautan menutupi 71% bumi. Tapi manusia baru menjelajahi 5%, sisa 95% lainnya benar-benar gelap. Pada 2016, hiu bermulut besar ditemukan di Hawaii, panjang 5 meter, dengan diameter mulut lebih dari 1 meter saat terbuka. Sudah ada sejak zaman dinosaurus. Tapi manusia pertama kali melihatnya pada tahun 1990, hiu yang telah eksis selama ratusan juta tahun, baru sekitar 40 tahun lalu kita mengetahuinya. Jadi, menurutmu di 95% laut dalam itu, masih ada berapa banyak makhluk raksasa yang bahkan kita tak tahu namanya? Maka dari itu, fobia makhluk raksasa laut dalam, pada akhirnya, bukan tentang ketakutan pada suatu monster spesifik, tetapi pada pintu yang tak akan pernah bisa kamu buka. Kita menghabiskan 2 juta tahun untuk memanjat ke puncak rantai makanan, membangun kota-kota, membuka lahan kebun, dan merasa diri kita maha kuasa. Tapi dunia di bawah permukaan laut itu, semua yang kita miliki tidak ada artinya. Makhluk-makhluk yang berenang dalam kegelapan selama ratusan juta tahun sudah melihat dinosaurus punah, serta bertahan melewati zaman es, dan kelak juga akan melihat kepergian kita. Mereka tidak butuh dipahami, tidak butuh ditemukan, bahkan tidak butuh dinamai. Mereka hanya ada di sana, di tempat yang tak bisa kita jangkau, melanjutkan kesunyian yang 10.000 kali lebih kuno dari peradaban manusia,